Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Komunitasmu makin asik di Jaga Malam. 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, Anis kembali hadir untuk kalian semuanya di Jaga Malam. Dan malam hari ini spesial ya, Anis itu gak sendirian karena ada dua narasumber yang udah barengan sama Anis. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu event yang akan dilakukan nih. Ada Rasa Karsa 2024. Langsung aja deh Anis sapa. Ada Kak Muhammad Haidar Masari dan juga Kak Nur Masita Arif ya. Selamat malam Kak. Halo, selamat malam Kak. Iya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. BTW ini baru pertama kali ke RRI? Pertama kali. Wah, pertama kali. Oke, tapi baru pertama kali ini sudah ini ya, sekarang itu punya acara sendiri ya. Iya. Rasa Karsa 2024. Betul sekali. Sebelum kita ngomongin ke eventnya nih teman Pro 2, kita kenalan dulu ya sama Kak Haidar dan juga Kak Sita. Iya. Ya. Ini BTW ini masih kuliah atau udah lulus? Masih kuliah. Masih kuliah Kak. Kuliah di mana? Di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan. Bangkalan. Iya. Oke. Semester berapa? Semester 8. Aku mau ke semester 7, angkatan 21. Sudah angkatan akhir ternyata ya. Tapi meskipun angkatan akhir itu masih ini loh, masih fokusnya itu nggak cuma di kuliah tapi di acara-acara lain kayak event Rasa Karsa ini ya. Iya. BTW event Rasa Karsa ini teman Pro 2 ini langsung aja dijelasin sama Kak Haidar ya. Eventnya itu tentang apa Kak? Event Rasa Karsa Vol 3 ini yang tahun 2024 ini kita seperti biasanya sih kita ngadain acara screening movie. Itu acaranya itu penayangan film dari sinias-sinias muda yang ada di Sumeneb dan yang ada di UTM terutamanya Mbak. Untuk yang tahun ini kita fokus ke ke filmnya anak SMA. Jadi kita itu tahun ini pengen ngasih panggung atau ngasih wadah untuk anak SMA itu tampil dengan karyanya di Rasa Karsa ini. Soalnya kita ngelihat di Sumeneb itu kayak kurang wadah untuk penggiat film muda yang ada di Sumeneb gitu Mbak. Jadi kita pengen ngasih wadah ke anak-anak SMA terutamanya. Terus dari itu kita sandingin juga dengan karya film dari anak UTM dan karya film dari warga umum di Sumeneb, penggiat film di Sumeneb juga ada. Oh oke. Jadi ini screening film masyarakat lokal lah ya. Ya. Tapi ini short movie atau long movie? Ada short movie-nya sama ada long movie-nya Mbak. Terserah ya, bebas. Oke. Tapi BTW ya, Rasa Karsa ini Kak Haidar tuh sebagai apa nih di event Rasa Karsa 2024 ini? Untuk event Rasa Karsa Vol 3 ini saya sendiri ini sebagai ketua pelaksana. Kalau Kak Sita? Ya, kalau di Rasa Karsa Vol 3 ini aku sebagai si acara. Wah, sibuk ini ya. Sibuk semua ini ya. Tapi sibuk masih sempat ya kita ngobrol-ngobrol di RRI ya kan? Alhamdulillah masih sempat. Oke, nah kalau boleh tahu nih ya, Rasa Karsa sendiri tuh sebenarnya event dari siapa sih? Apa dari komunitas filmnya Kak Haidar sama Kak Sita atau mungkin dari kampus? Sebenarnya ini Rasa Karsa ini awalnya terbentuk dari mahasiswa UTM yaitu Syndicate Pictures. Terus kita di Vol 2 itu kita mengajak kolaborasi dengan UKM Film Sineraja Universitas Wiraraja Sumeneb Mbak. Sampai tahun ini juga kita masih collab dengan UKM Sineraja Universitas Wiraraja. Jadi kolaps ya, cerita collab. Apa namanya event ini ya. Event ini. Tapi kalau komunitasnya Kak Haidar sama Kak Sita sendiri itu tentang apa? Ya, kalau komunitasnya kita sendiri, jadi tuh kita di Prodi Ilmu Komunikasi UTM tuh kita kan ada beberapa komunitas ya. Karena jurusan kita itu ilmu komunikasi, jadi kebanyakan komunitas yang ada di prodi saya sendiri itu ada prodi film terutama, ya namanya sindikat gitu. Jadi
komunitas sindikat ini memang benar-benar komunitas yang kita istilahnya bergerak di bidang film, gimana kita caranya bikin film, terus kita ngebentuk kru. Kita juga di komunitas sindikat ini memberi wadah sama teman-teman mahasiswa yang mereka mungkin punya bakat jadi scriptwriter, jadi sutradara, atau mungkin jadi pemain film juga, itu bisa gitu masuk di sindikat. Iya. Dan di komunitas sendiri sejauh ini nih Kak ya, sampai tahun 2024 itu sudah menghasilkan berapa film nih yang diproduksi sendiri? Berapa ya, Bu? Berapa? Banyak ya? Udah banyak. Dari Nggak terhitung. Iya. Udah gak terhitung. Filmnya udah banyak, lumayan banyak. Oke. Dan kebanyakan memang short movie. Short Iya, movie kebanyakan sama short movie. ya ada juga yang durasi 1 jam juga ada. Oh gitu. Tapi kalau Kak Sita sama Kak Haidar sendiri ini kalau di komunitas tuh sebagai apa? Oh, komunitas. Ah, Coba dulu nih. Kalau Haidar. kalau saya pribadi di komunitas itu biasanya sebagai campers atau kamera person, Mbak. Pemegang kamera. Kalau dari Sita sendiri? Kak Sita? Kalau aku sendiri di sindikat, aku kebetulan pegang departemen penyutradaraan. Jadi mungkin aku biasanya pegang jadi sutradara, astrada. Oh keren ya. Ternyata di komunitasnya Kak Sita sama Kak Haidar ini banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Salah satunya ya membuat film. Iya. Termasuk mereka tuh mendirect sendiri, scriptwriternya juga dari komunitasnya sendiri ya kan. Terus bisa menjadi wadah buat teman-teman mahasiswa lain yang tidak masuk komunitas juga bisa. Bisa. Bisa ikutan? Bisa. Karena bisa lintas jurusan gitu. Oh gitu. Kalau talentnya Kak Sita ikutan nggak? Kan cantik ini Kak Sita. Masya Allah. Kalau talent kebetulan saya juga main di main. beberapa film garapannya teman-teman sindikat. Ada karena kalau saya pribadi awalnya emang fokus di peradeganan atau di acting awalnya. Jadi kalau di sindikat sendiri ya saya main juga, saya yang ngederek kalau misalkan Butuh ekstras. iya butuh ekstra atau enggak. Talent utama, talent pengganti, ya biasa saya yang direct. Oh berarti sudah banyak pengalamannya Kak Sita sama Kak Haidar ini ya. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini movie-movienya itu tayangnya di mana sih kalau boleh tahu? Kali aja nanti teman-teman Pro 2 pengen melihat karya-karyanya Kak Haidar, Kak Sita sama teman-teman di UTM lainnya nih. Ya, jadi biasanya kalau teman-teman sindikat itu selesai produksi, jadi dalam 1 tahun program kerja itu kan kita ada tadi yang diomongin sama Haidar juga kan ada produksi film kecil sama produksi besar. Nanti tuh biasanya setelah produksi besar kita tuh ada launching film, jadi kita ada khusus sendiri buat teman-teman filmnya sindikat gitu, entah 3 atau sampai 4 film, kadang cuma 2 film, 3 film gitu. Tiap tahun itu pasti wajib. Biasanya tuh screening filmnya sindikat tuh acara yang ditunggu-tunggu biasanya di UTM. Sama mahasiswa UTM. Iya, biasanya rame-rame tiap tahun tuh. Keren ya. Tapi pastinya kalau ini kan masih komunitas ya, berarti masih di bawahnya UKM ya kan? Masih di bawahnya, Mbak. Masih naungan jurusan prodi. Tapi kan dosen-dosennya tetap mendukung ya kan? Mendukung. Dibantu nggak sih kalau misalnya kehabisan ide, misalnya mau bikin cerita genre horor misalnya, terus kalian kehabisan ide nih, gimana tuh? Apa dosen-dosennya dibantu atau gimana nih? Kalau karena kita pure dari komunitas ya Kak ya, kita tuh kebanyakan ngedapetin ilmu selain di mata kuliah. Kita juga kan ada mata kuliah sinematografi, kita juga dapat ilmu dari sana. Tapi mungkin lebih ke prakteknya itu kita lebih ke sama senior-senior kita. Karena senior-senior kita tuh juga ada beberapa yang sudah ada punya PH film gitu-gitu. Oh, punya PH sendiri. Iya, jadi kita kadang tuh setiap beberapa bulan sekali tuh ngundang senior kita buat diajak sharing sama teman-teman anggota baru sindikat juga gitu. Keren ya sebenarnya komunitasnya ini ya. Oke, dan meskipun Kak Sita sama Kak Haidar ini ada komunitas, tapi kan kalau masalah kuliah nggak keteteran juga ya kan? Selama ini aman terkendali ya. Aman terkendali. Oke, keren banget sih kalau ngomongin tentang film ya teman Pro 2, apalagi komunitas yang dijalani sama Kak Sita sama Kak Haidar juga. Dan tahun ini mereka akan mengadakan event lagi nih, Rasa Karsa. Ya, Rasa Karsa 2024. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya barengan sama Kak Haidar sama Kak Sita. Kita ngobrolin tentang event Rasa Karsa ini teman Pro 2. Jadi pastikan tetap stay tune barengan kita.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Empat kemana RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu masih dijaga malam teman Pro 2 dan masih barengan sama Kak Haidar sama Kak Sita juga ya, yang merupakan panitia dari event Rasa Karsa Volume 3 Screening Movie. Oke, Kak Haidar, kalau ngomongin tentang eventnya Rasa Karsa ini, temanya apa sih untuk tahun ini? Ada temanya kan? Untuk tahun ini temanya kita itu geliat sinias Madura dalam berkarya, Mbak. Jadi menampilkan karya-karya dari ini ya, anak-anak SMA ya berarti? SMA sama anak-anak kuliah. Mahasiswa. Oh, masih umum ya? Masih umum. Oke. Dan sejauh ini kalau di screen, ini kan ada screening movie-nya nanti ya? Iya. Berapa yang akan ditayangkan nanti di Rasa Karsa ini? Ya, jadi untuk acaranya kan kebetulan kita 4 hari gitu ya. Serangkaian acaranya tuh ada sampai 4 hari. Untuk 2 hari itu kita ada screening movie. Di hari pertama itu kita menayangkan 4 film. Di hari kedua juga sama dari 4 film. Jadi kita acak gitu. Jadi total 8 berarti? 8 film yang akan ditayangkan. Dan itu dari anak-anak SMA dan anak-anak kuliah? Sama umum. Oke. Kalau mau ditayangkan di Rasa Karsa ini ada seleksinya atau enggak sih? Gimana nih cara menentukan film yang bakal tayang? Sebenarnya sih ada seleksi, tapi gak sedetail kayak di profesional filmnya itu, Mbak. Cuma kita itu ngeseleksinya itu hanya nyeleksi itu filmnya itu perfect dalam hal entah noise suara atau bocor visual atau apa ya, kayak warna juga gitu, Mbak. Cuma di segi itunya sih, Mbak. Soalnya kita itu juga kan kalau semisal kita menayangkan film anak SMA mungkin contohnya, terus dari kualitas filmnya itu ada minus di suara atau enggak bocor suara dari luar gitu, noise dari luar gitu. Nah itu kan juga kita kasihan juga kalau misal kita nayangin film mereka terus mereka juga nanti kan ada sesi maju ke atas panggung screening Q&A. Kita kan juga kasihan kalau semisal menayangkan film yang seperti itu, kasihan takutnya malu di depan gitu, Mbak. Jadi kita seleksinya hanya sebatas itu aja sih, Mbak. Dipilih dari yang terbaik yang sudah ada gitu ya? Iya, yang sudah ada. Tapi genrenya apa sih kalau untuk film yang ditayangkan ini? Untuk genre yang ada di Rasa Karsa? Untuk genre di Rasa Karsa itu yang sudah saya lihat semuanya ya. Itu ada fiksi, ada horor juga, ada romance juga. Oh, all genre ternyata. Misteri nggak ada? Aduh. Ada. Belum ya? Belum. Action belum juga ya. Itu budgetnya, Mbak. Bikin film action. Tapi bisa jadi loh nanti anak-anak SMA itu kan lebih kreatif nanti ke depannya. Mungkin ada nanti yang memproduksi film action kayak gitu ya, misteri gitu ya. Tapi kembali lagi nih, kalau ngomongin tentang ceritanya, ini kalian melihat ini nggak ada plagiarisme atau enggak? Plagiarisme. Dari segi apa nih? Cerita. Kalau selama ini kita nonton film yang akan ditayangkan, itu kalau dari segi ceritanya nggak ada sih, Mbak. Enggak, sejauh ini ya aman ya. Aman. Ya paling plagiarismenya mungkin ya
secara umum kayak ya horor atau apa itu mungkin kayak gitunya sih Mbak. Iya, Tapi iya. kalau dari segi ceritanya aman sih. Oke, dan kalau boleh tahu nanti yang bakal tayang di Rasa Karsa ini tuh dari mana aja nih? Film dari sekolah mana aja nih? Ini boleh di-spill? Boleh di-spill nggak? Aduh, perdadan ya di spill Oh, ya. nggak apa-apa. Boleh. Iya. Sebenarnya sih kita udah spill di Instagram Pamflet juga. kita. Di Instagram Rasa Karsa itu sudah ada line up film yang akan tayang di acara kita ini Mbak. Itu yang dari SMA itu ada 3. Yang pertama itu SMAN 1 Sumenep. Oke. Yang kedua itu SMAN 1 Kaliangat. Yang ketiga itu SMKN 1 Sumenep. Terus selanjutnya itu ada dari sinias dari Ataretan Kopi, yaitu Lagi Film. Itu juga tayang nanti. Terus dari mahasiswa UTM itu ada dari Kumbakarna Production, dari Naksatra Production, sama Lakara Production. Oh. Terus sindikat. Terus jangan dari lupa. Sindikat Picture Jadi sendiri. sindikat Iya, picture sendiri ada iya, ya? ada. Oke, aku menungguin Kak Sita nih nanti jadi apa nih? Talent atau enggak nih? Ada aku main. Oh, ada main Tapi ya? perannya di sini antagonis aku, Mbak. Antagonisnya nggak apa-apa, pokoknya ngelihat Kak Sita aja. Ya, ada itu nanti ada di acara screening movie Mbak. Oke, BTW ini kan acaranya 4 hari, 2 hari itu screening movie. Nanti 2 harinya itu apa? Untuk yang hari ketiga itu kita kebetulan ada sesi sharing-sharing juga. Kita mengundang pemateri kebetulan 2 pemateri ya. Ya, 2 2 pemateri. pemateri. Yang pertama itu Mas Badrus. Mas Badrus itu dari vokalis band Lorcu yang Iya. dari Sumenep. Dan itu bakal kita ngebahas tema ke lebih visual film sama bedah film, beberapa film yang ditayangin kemarin di Day One sama Day 2. Oke. Nah, kalau yang pemateri kedua itu kita ada dari Konten kreator kreator YouTuber. Sumenep. YouTube punyanya Ponca Temor. Ponca Temor. Nah, itu lebih ke kayak ngebahas masalah konsistensi, kayak konsistensi kita ketika bikin film kayak gitu. Teknik-teknik juga. Ya, karena kan kalau kita ngomongin masalah film sama visual kalau di YouTube itu kan beda ya Mbak gitu. Kalau bikin film kan mungkin lebih kayak tertata, kayak ada praproduksinya, produksi sampai nanti pasca produksi. Kalau konten kreator di YouTube itu kan mungkin kejar tayang. iya kejar Lebih ke tayang, kejar tayang kayak bikin cerita pendek tentang Madura itu kan sekarang lagi banyak tuh gitu konten kreator Madura. Iya, keren ya acaranya ini ya. Kalau mau ikut acaranya gimana emangnya caranya? Kalau Ada tiketingnya atau bagaimana nih? untuk acara sendiri itu di hari pertama sama hari kedua itu kita tiketing. Itu tiket dengan harga tiketnya pun murah Mbak. Oke. 5.000 cuma dan 5.000, OTS-nya itu 7.000. Sekarang sudah sold out atau belum? Belum masih. Oh, masih Belum, bisa. masih berjalan. bisa PO. Masih Kalau bisa. mau nonton gimana caranya? Lihatnya di Instagram? atau Ya di- bisa dikepoin di Instagramnya kita itu Di kalau Instagramnya apa? Di Rasa Karsa. Rasakarsa.ofc. Iya, tuh kepoin ya teman Pro .ofc, ya. Kalian kalau pengen nonton Rasa Karsa, Iya. nah langsung aja Langsung kepoin PO Instagramnya. di kontak person yang Iya, ada. di kontak person yang ada di Instagram. Soalnya itu nanti ya. kalau belinya itu nggak di tempat, biar bisa kita sediain tempat duluan buat nonton. Tapi ada tiket on the spot. Ada. Ada. Oh, ada juga. Ada on the spot Iya. juga. Emang di mana nanti acaranya ini? Di Nisjala Coffee and Eatery Mbak. Oh, deket ya. Deket. Ya, sebelahnya Kominfo. Iya, dekat-dekat aja Dekat. nih Teman Pro 2. Kali aja nanti Teman Pro 2 pada kesana semua nih. Boleh. Karena boleh. pengen tahu nih karya-karya dari anak-anak muda di Sumenep ya seperti apa film yang mereka produksi. Kan Boleh, kita boleh. bisa lihat dari segi ceritanya seperti apa, Boleh. teknik pengambilan gambarnya itu apakah bagus atau enggak. Nanti kan kita juga bisa kritik dan saran ya. Ya, boleh. Pas pada saat Ada. screening nanti Ada ada sesi sesinya. screeningnya. Iya, benar-benar. Oke, kalau ngobrolin tentang Rasa Karsa lagi nih ya, Rasa Ya. Karsa Volume 3 Volume untuk 3. tahun ini sudah persiapannya tuh berapa bulan sih sampai nanti bakal jadi nih acaranya nih? Persiapannya itu sekitar 3 bulanan Mbak sampai ke acara nanti. Dari penyusunan panitia, penyusunan proposal dan penyebaran proposal ke pihak sponsor itu sampai sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Ini Iya. sebenarnya kalau dibilang cepat ya enggak,
lama juga enggak ya. Ya standar lah ya. Standar. Ya, karena menyesuaikan dari panitia kan kita kebanyakan dari mahasiswa tuh Mbak gitu kan, kita masih kemarin ada UTS, ada UAS. Kesibukannya gitu. kan beda-beda. Iya, benar. Terus Makanya. ada ini nggak sih hambatannya selama proses penyusunan panitia sampai dengan nanti nih acara hari H nih? Apa aja nih halangan yang sudah Hambatannya sih di pendanaan sih Mbak, kita masih di pencarian sponsor Mbak. Hambatannya sih itu aja. Kalau untuk dari teknis acara atau apa itu sebenarnya aman-aman. Sudah semua. aman karena kan kita sudah biasa gitu kayak launching film pasti udah kayak dari segi misal nih kayak dari divisi PDD atau apapun atau perlengkapan gitu itu udah aman sih. Aman semua. aman ya. Oke, tinggal ya sponsorship. Sponsorship. Biasa ya. Biasa. Anak-anak mahasiswa itu kendalanya di sponsorship itu. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti tahun depan sponsornya lebih banyak. Amin, amin. Ini aja amin, udah amin, alhamdulillah amin. banget Alhamdulillah sponsornya. ya. Alhamdulillah. Makanya komunitasnya ini harus terus digencarkan ya Amin. kan. Amin, Siap, amin, siap, siap. siap. Anak Oke. sindikat. Terakhir nih buat kalian semuanya, ayo promosikan acara atau event kalian ini nih buat teman-teman Pro 2 biar Oke. semakin terkenal, semakin banyak yang nonton. Boleh. Dan tahun depan nanti semakin heboh. Boleh, amin, amin, amin. Ya ini mungkin ya buat teman-teman khususnya yang ada di Sumenep ya, buat kalian yang lagi boring, kalian bisa banget nonton ke acara Rasa Karsa Vol 3 Screening Movie 2024 gitu. Kalian bisa banget kepoin Instagram kita di rasakarsa.official ya untuk pemesanan tiketnya dan yang lain-lain. Oh ya, untuk di acara Day 3 itu kita gratis karena kita sharing-sharing tuh Day 3 gratis. sama Day 4. Ya, Day 3 sama Day 4 ada penutupan juga. Jangan lupa pokoknya terus pantengin. Siapa tahu nanti tahun depan ada teman-teman yang pengen masuk jadi panitia Rasa Karsa dan juga tahun depan mungkin kita bisa insya Allah bakal produksi dari teman-teman sendiri. Rasa Karsa sendiri nih Mbak. Oh, Pengennya gitu. gitu. Masa Iya, kita nayangin film punyanya orang terus gitu. Pengennya sih gitu. Iya Doain dong. aja, doain. Doain. Ya, semoga nanti tercapai ya. Kita Ya. tunggu film dari Rasa- Syndicate Pictures. Ya. Oh, bukan lah. Dari Rasa Karsa Oh, sendiri. dari Rasa Karsa Iya. sendiri. Iya, Rasa Karsa sendiri yang rencana. kolaps itu ya. Rencana. Kalau mau- sindikat udah produksi, lagi Sudah produksi banyak ya. kemarin. Iya, iya, iya. Tapi nanti ini kan tertutup ya. Apa namanya? Ininya acaranya nanti bakal di tiketing. Iya. Tapi mungkin ada live streamingnya atau enggak nih? Atau kita nanti mau lihat film-film yang sudah tayang di situ, bisa nggak sih? Itu Ada. untuk Tayang di mana nanti? Untuk filmnya sendiri setelah tayang di Niscala itu mungkin tayang di itu Mbak, di YouTube channelnya masing-masing. Oh, di masing-masing Sekolah sama masing-masing productionnya Mbak. Soalnya kita kan hanya dapat izin untuk nayangkan di Niscala. Soalnya itu kan karya mereka. Kita nggak bisa tayangin di YouTube kita atau di YouTube kita sendiri itu nggak bisa. Tapi ada live streaming juga dari Untuk live streaming itu kita di hari ketiga itu ada live streaming dari pihak Kominfo itu di sesi sharing hearing Mbak. Di YouTube Kominfo. Iya. Ini pokoknya mudah lah ya untuk menonton kalian ya kan. Jadi nggak sabar nih teman Pro 2 pingin tahu seperti apa sih event Rasa Karsa Volume 3 2024 ini screening movie. Ya, kan? ya. Kita juga pengen tahu seperti apa sih film-film karya anak-anak muda Sumenep. Anak-anak SMA, anak-anak kuliah ya, yang sudah produksi film. filmnya itu. Kita akan tahu seperti apa ceritanya, terus angle-nya tuh bagus atau enggak. Kita boleh kritik dan saran juga loh teman Pro 2, dan mungkin kalian juga bisa belajar ya kan? Ya, Belajar bisa. orang Benar. membuat film yang bagus tuh seperti apa. Karena Ya. nanti di sana juga akan ada nih ini narasumber Narasumber bisa yang memberikan ahli di bidangnya. Iya, benar banget ya. Oke, dan teman Pro 2 sampai di sini dulu ya jaga malam kita kali ini barengan sama Kak Haidar, Kak Sita Iya. juga. Dan jangan lupa kalian tonton ya Rasa Karsa Volume 3 2024 ini. Kalau nggak tahu langsung aja kepoin di Instagramnya mereka ya. Lengkap cara pembelian tiketnya, nanti berapa harganya, di mana acaranya itu lengkap banget ya. Ya udah, sampai di sini dulu ya kita Iya, di Jaga makasih. Malam kali ini ya. Oke teman Pro 2, Anis udahan dulu ya menemani kalian semua di Jaga Malam kali ini. Semoga nanti di next Jaga Malam selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol asik lagi nih barengan sama komunitas-komunitas lainnya. Bye bye.
Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sehat selalu mentalmu, sehat selalu fisikmu. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya.